Puji Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Saya Imre Erungan kembali dalam video ini menyampaikan renungan firman Tuhan. Sebelumnya saya berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Dan saya berdoa kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Nah saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar ajaran Alkitab. Dan ajaran Alkitab yang akan saya ambil ialah saudara-saudara dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara-saudara, lagi-lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Alkitab berkata orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dengar ya, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti saudara, orang yang tidak hidup dalam iman atau orang yang tidak beriman, saudara, orang yang salah. Kan begitu lawan katanya, saudara. Maka jelas Alkitab bilang orangku yang benar akan hidup oleh iman. Artinya saudara, orang yang benar itu hidup oleh iman. Orang yang benar itu hidup dengan iman, saudara. Orang yang benar itu beriman, saudara. Karena Alkitab sudah bilang, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Maka saudara-saudara dimanapun engkau berada, jangan hanya jadi sekedar Kristen, tapi jadilah Kristen-Kristen yang beriman. Karena Alkitab bilang apa? Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti kalau kita hanya sekedar Kristen, tapi Kristen tidak beriman, berarti kita adalah orang yang salah, saudara-saudara. Loh, karena Alkitab sudah menerangkan kepada kita, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dengan lain kata, orangku yang benar pasti beriman, pasti hidup dalam iman. Hai orang-orang percaya dimanapun engkau berada, kalau engkau merasa engkau beriman, waktu engkau menghadapi sesuatu, menghadapi tekanan, menghadapi badai, menghadapi masalah, engkau jangan mengeluh, engkau jangan memberontak, engkau jangan putus asa, engkau jangan kecewa, tetapi justru engkau harus beriman kepada Tuhan. Karena Daud berkata, pertolongan datang dari Tuhan. Kalau engkau menghadapi masalah, engkau kecewa, apakah kekecewaan itu menolong engkau dalam menghadapi masalah? Tidak, saudara-saudara. Tapi kalau engkau menghadapi masalah, engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan yang akan menolongmu. Makanya saudara-saudara, Alkitab bilang apa? Rumah yang dibangun di atas batu adalah rumah yang kuat, bukan yang didirikan di atas pasir. Dengan lain kata saya mau mengatakan, orang Kristen yang kuat adalah orang Kristen yang berdiri di atas iman. Karena Alkitab bilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Ibrani 11 ayat 1. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti saudara, kalau bangunan itu kuat karena pondasinya kuat, karena dasarnya kuat, demikian juga kita orang percaya akan kuat jika pondasi kita juga kuat. Orang Kristen yang kuat berdiri di atas iman. Kalau kita saudara, orang Kristen yang tidak berdiri di atas iman, maka kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah, yang mudah diombang-ambingkan, yang mudah diseret. Maka saudara, ada banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka hanya sekedar Kristen, tidak berdiri di atas dasarnya iman. Seharusnya kita orang percaya, kita orang Kristen, berdiri di atas iman. Karena kita bilang, orangku yang benar hidup oleh iman. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Maka selalu saya mengatakan bahwa saudara-saudara, mari kita melihat dan belajar dari firman Tuhan. Saudara melihat kembali firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita, orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Jadi bagaimana orang-orang yang tadinya Kristen lalu meninggalkan Tuhan? Loh, berarti saudara-saudara mereka tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang yang tadinya Kristen hanya karena kedudukan meninggalkan Tuhan, hanya karena harta meninggalkan Tuhan, hanya karena ada sesuatu yang diinginkan meninggalkan Tuhan. Buat saya, saudara, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang tidak berdiri di atas iman, hanya sekedar Kristen. Kan ada tuh, saudara, orang-orang yang hanya sekedar Kristen, dari lahir Kristen, KTP-nya Kristen, tapi belum tentu, saudara, dia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Belum tentu, saudara. Makanya Alkitab dengan tegas menjelaskan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti boleh dong saya pakai kata begini, ada banyak orang Kristen yang dulunya Kristen meninggalkan Tuhan. Berarti itu orang yang tidak beriman, orang yang salah, saudara-saudara. Kan Alkitab bilang orangku yang benar akan hidup oleh iman. Berarti sesungguhnya lawan kata sebaliknya. Orang yang tidak hidup dalam iman adalah orang yang salah. Maka saudara-saudara dimanapun engkau berada, perlu saya mengingatkan kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau jangan hanya sekedar jadi Kristen saja, tapi engkau juga harus hidup dalam iman. Iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita bukannya sekedar mengikuti Yesus, tapi kita juga harus beriman kepada apa yang kita ikuti. Alkitab bilang, tidak seorang pun yang melihat Allah tanpa iman. Tanpa iman tidak seorang pun melihat Allah, kata Alkitab. Dan Alkitab bilang, maksud dari ayat itu apa? Tanpa iman tidak seorang pun melihat Allah. Ingat ayat lain juga berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang bisa ke sorga. Artinya di sorga baru kita bisa melihat Tuhan. Lah bagaimana kita mau ke sorga kalau kita tidak beriman? Saudara. Itulah sebabnya kenapa Alkitab menekankan kita orang percaya harus hidup oleh iman. Karena iman itu luar biasa, saudara. Dengan iman kita bisa menjalani semuanya. Badai masalah kita bisa lewati dengan iman. Tantangan-tantangan yang di depan kita bisa lewati melalui iman. Dengan iman kita bisa taklukkan apa saja, saudara. Bukan dengan uang. Biar lagi saudara banyak uang, bisa kemana saja. Tapi saudara nggak bisa ke sorga pakai uang. Saudara ke sorga harus pakai iman dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara dimanapun engkau berada, hiduplah oleh iman. Karena Alkitab sudah menggambarkan orangku yang benar akan hidup oleh iman. Selanjutnya dia berkata, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepadanya. Nah saudara-saudara, jangan engkau mati di tengah jalan. Maksudnya putus asa di tengah jalan. Jangan engkau berhenti di tengah jalan. Kalau engkau sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, berimanlah selamanya. Jangan engkau putus di tengah jalan. Jangan engkau berhenti di tengah jalan. Jangan engkau matikan imanmu di tengah jalan, saudara. Karena kita bilang apa? Apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan kepada dia. Jadi kalau kita sudah beriman kepada Tuhan Yesus, selamanya pun kita tetap beriman, saudara. Ya, jangan sampai Tuhan tidak berkenan kepada kita. Karena di tengah jalan, saudara, kita berhenti, kita meninggalkan iman itu, saudara. Ya, maka pesan saya, saudara, bagi orang-orang percaya dimanapun engkau berada, saudara lihat firman Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan siapa yang mengundurkan diri, dia tidak berkenan kepada orang itu. Jadi saudara-saudara, mari dengan iman kita menaklukkan masalah kita. Dengan iman kita menaklukkan tembok-tembok yang di depan kita. Dengan iman saudara kita menghadapi badai. Dengan iman kita menghadapi masalah. Dengan iman kita saudara berdoa untuk sakit kita. Dengan iman kita berdoa buat bangsa kita. Dengan iman kita berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, saudara. Dengan iman kita berdoa bagi orang-orang yang menderita. Dengan iman saudara kita akan melihat segala sesuatu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa supaya saudara-saudara dalam keadaan sehat dan kuat dan tetap ikut Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya.